Tahun 1846, saat kejayaan bajak laut mulai memudar, sekelompok perampok masih berkeliaran di Laut Karibia mencari mangsa. Suatu malam mereka mencegat sebuah kapal dagang yang dipimpin Kapten Boden. Menyadari bahaya sudah di depan mata, Kapten Boden pun segera memerintahkan seluruh awak kapal bersiap untuk bertempur. Sementara semua dokumen penting dimintanya untuk dibakar agar tidak jatuh ke tangan musuh. Namun perlawanan mereka tetap gagal. Kapal berhasil dikuasai dan Boden ditangkap saat berusaha mengamankan sebuah peti berisi emas. Tak lama kemudian, pemimpin bajak laut bernama Francisco Connor datang menghampirinya. Ia langsung mengenali emas di dalam peti itu sebagai harta yang selama ini ia cari. Meski terus diinterogasi, Boden menolak membuka mulut hingga salah satu seorang anak buah Connor mengungkapkan bahwa Boden berasal dari Pulau Katmanbreak. Informasi itu membuat Connor segera mengubah rencananya. Ia memerintahkan seluruh pasukannya berlayar menuju Pulau Katman. Ia juga menyuruh anak buahnya membantai seluruh awak kapal dagang dan hanya menyisakan Boden tetap hidup. 6 hari kemudian, Pulau Katman masih menunggu kepulangan Kapten Boden. Di dalam gereja, para penduduk berkumpul memanjatkan doa, berharap Boden dan para awak kapalnya yang telah berlayar selama hampir 3 bulan dapat kembali dengan selamat. Di tepi pantai, Ersel terus mengawasi lautan dengan sebuah teropong. Namun hingga matahari mulai condong, kapal yang ditunggunya tak juga terlihat. Saat kembali ke rumah, Ersel dikejutkan oleh kobaran api di dapurnya. Beruntung api itu segera berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke seluruh rumah. Setelah memastikan keadaan aman, Ersel menghampiri putranya yang bernama Ishak, yang saat tadi terus mencemaskan ayahnya. Ia berusaha menenangkan sang anak lalu melanjutkan rutinitasnya menyiapkan makan malam bersama Elis, adik iparnya. So bad that I long to see the sunrise from another shore just. Malam harinya, Ishak kembali menanyakan alasan ayahnya belum pulang, padahal keesokan harinya adalah ulang tahunnya. Mendengar itu, Ersel memberikan sebuah belati yang telah dipersiapkan Boden sebagai hadiah untuk putranya. Ia berharap hadiah itu bisa sedikit mengobati kerinduan Ishak kepada sang ayah. Namun tanpa mereka sadari, ancaman sedang bergerak menuju Pulau Katman. Setelah tiba di perairan pulau, Francisco Connor langsung mengirim 3 anak buahnya untuk menangkap Ersel. Menjelang fajar, Ersel menyadari ada orang asing yang mengendap-endap di sekitar rumahnya. Ia segera menyembunyikan Ishak di bawah lantai rumahnya, lalu mengambil senapan dan bersiap menghadapi siapapun yang datang. Tak lama kemudian, pintu rumah mereka pun didobrak. 3 anak buah Connor langsung menerobos masuk dan berusaha melumpuhkan Ersel. Meski sempat memberikan perlawanan, jumlah lawan yang lebih banyak membuatnya akhirnya berhasil ditangkap. Scott kemudian menginterogasinya dan memaksa Ersel mengaku di mana emas itu disembunyikan. Namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Di saat yang sama, Connor mendarat di Pulau Katman, tepat ketika para penduduk sedang menyiapkan kapal untuk mencari Kapten Boden. Kepala desa yang mengenali Connor langsung menyadari bahaya besar telah datang. Ia segera memperingatkan seluruh warga agar berlindung, sementara penjaga pelabuhan membunyikan tanda bahaya. Dalam hitungan detik, suasana pulau berubah menjadi kacau. Sebagian warga mengambil senjata, sementara yang lain berusaha menyiapkan sebuah meriam untuk mempertahankan desa. Sayangnya, rencana itu lebih dulu diketahui oleh Lee. Seorang penembak itu segera diperintahkan melumpuhkan orang yang bersiap menyalakan meriam, membuat pertahanan warga langsung melemah.
Sementara itu, Ersel terus mendapat tekanan karena tetap menolak menunjukkan lokasi emas yang digantung agar mau berbicara. Keadaan berubah ketika para bajak laut mendengar suara Ishak dari balik lantai rumah. Mereka pun mengancam akan membunuh anak itu jika Ersel tetap bungkam. Namun ancaman tersebut justru membangkitkan sisi lain dalam diri Ersel. Dengan kemampuan bertaruh yang sama sekali tak terduga, ia berhasil melepaskan diri dan membantai para penyusup yang sejak tadi menyiksanya. Di saat yang sama, Karner memimpin anak buahnya menyerbu desa. Siapapun yang mencoba melawan langsung dibunuh tanpa ampun. Sementara para penduduk yang selamat hanya bisa menyelamatkan diri. Kini Pulau Catman bukan lagi tempat yang aman. Karner datang bukan sekedar mencari emas, tetapi memburu seseorang yang telah lama menghilang dari dunia para bajak laut. Di tengah kepanikan yang melanda desa, Lizzie memilih bersembunyi di dalam sebuah gudang untuk menghindari para bajak laut. Sementara itu, Karner memaksa kepala desa menunjukkan lokasi sinyal darurat yang bisa digunakan warga untuk memanggil armada kerajaan Inggris saat pulau berada dalam bahaya. Awalnya kepala desa menolak, namun ketika Karner mengarahkan meriam ke gereja yang dipenuhi para penduduk, akhirnya terpaksa menunjukkan letaknya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Karner memang membiarkan para warga yang berlindung di gereja tetap hidup. Tetapi kepala desa tetap dihukum mati dengan tembakan meriam di depan mata mereka. Di sisi lain, Ersel berhasil menghabisi semua anak buah Karner yang menyekapnya. Ia kemudian mengeluarkan Ishak dari tempat persembunyiannya dan kembali mempersiapkan senjatanya. Tak lama berselang, seorang pastor datang memastikan keadaan mereka. Dari pastor itulah Ersel mengetahui bahwa para bajak laut itu sebenarnya datang untuk memburunya, bukan sekedar mencari emas. Menyadari keadaan semakin berbahaya, Ersel meminta sang pastor membawa Ishak menuju sebuah gua di balik tebing. Karena Ishak tidak bisa berjalan, perjalanan itu harus dilakukan menggunakan kursi roda. I'll see you soon. If anything comes after you, use that. Sementara itu, Ersel memilih mencari Lizzie yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Beruntung Lizzie berhasil ditemukan lebih dulu. Tanpa membuang waktu, mereka segera menyusul Ishak dan sang pastor yang telah menunggu di kawasan hutan bakau. Di saat yang sama, Karner menemukan jejak roda kursi Ishak di sekitar rumah Ersel. Tanpa ragu, ia langsung memerintahkan seluruh anak buahnya mengikuti jejak tersebut. Saat rombongan Ersel tiba di tepi sungai, mereka segera menyeberanginya menggunakan sebuah sampan kecil. Namun perjalanan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena sungai tersebut dihuni seekor buaya raksasa yang terkenal ganas. Beberapa saat kemudian, pasukan Connor tiba di lokasi yang sama. Menyadari mereka sedang dikejar, sang pastor sengaja menghanyutkan sampan agar para bajak laut tidak bisa langsung menyeberang. Keputusan itu memang berhasil menghambat pengejaran, namun sang pastor harus membayar mahal saat Connor menembak kakinya dan menjadikannya sandra. Dari seberang sungai, Ersel hanya bisa menyaksikan semuanya. Tatapannya langsung berubah ketika melihat wajah Connor dari kejauhan. Jelas terlihat mereka bukan orang asing bagi satu sama lain. You going? Ersel meminta Lizzie segera membawa Ishak menjauh, sementara dirinya memilih tetap tinggal untuk mengawasi gerak-gerik Karner. Keputusan itu ternyata berakibat fatal. Keberadaan Ersel segera diketahui dan baku tembak pun tak bisa dihindari.
Di tengah kekacauan, sang pastor berusaha melindungi Ercel, tetapi nyawanya harus berakhir di tangan Connor. Ercel tidak punya pilihan selain mundur. Baginya, keselamatan Ishak jauh lebih penting daripada membalas dendam. Pengejaran terus berlanjut hingga ke tepian sungai. Beberapa anak buah Connor berhasil menyeberang dan hampir menemukan Ishak beserta Lizzie. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Ercel muncul dan menghabisi mereka satu persatu. Melihat anak buahnya terus berjatuhan, karena kehilangan kesabaran. Ia bahkan menembak buaya yang sejak tadi menghalangi mereka menyeberang. Di saat itulah Karner akhirnya memanggil Ercel dengan sebuah nama yang telah lama menghilang, yaitu Bloody Mary. Nama itu langsung menjelaskan semuanya. Bloody Mary! Connor menawarkan sebuah kesepakatan jika Ercel datang malam nanti sambil membawa emas yang selama ini ia sembunyikan, maka Kapten Boden akan tetap dibiarkan hidup. Namun jika ia menolak, Boden akan dieksekusi. Demi menyelamatkan suaminya, Ercel akhirnya menerima syarat tersebut. Ia kemudian membawa Ishak dan Lizzie menuju sebuah gua rahasia yang tersembunyi di balik tebing. Tempat itu ternyata bukan sekedar persembunyian. Di dalamnya tersimpan berbagai senjata, amunisi, dan sebuah peti berisi emas yang selama bertahun-tahun sengaja disembunyikan. Melihat semua itu, Lizzie tak lagi mampu menahan rasa penasaran. Ia akhirnya bertanya siapa sebenarnya Ercel. Ercel pun mulai menceritakan masa lalunya. Saat masih berusia 12 tahun, keluarganya dibantai oleh kelompok bajak laut yang dipimpin Francisco Connor. Ercel kecil kemudian dibawa pergi dan dipaksa hidup bersama mereka. Namun keadaan justru membentuknya menjadi sosok yang ditakuti di seluruh dunia lautan Karibia. Dengan nama Bloody Mary, Ercel menjelma menjadi salah satu kapten bajak laut paling mematikan pada masanya. Semuanya berubah ketika kerajaan Inggris mulai memburu dan memusnahkan para bajak laut. Connor memilih mengkhianati kaumnya sendiri dengan bekerja sama dengan kerajaan demi mendapatkan pengampunan dan menguasai seluruh harta rampasan. Saat itu target terakhir mereka adalah Bloody Mary. Connor mengira dirinya telah berhasil membunuh Ercel, padahal Ercel berhasil selamat. Ia mengubur seluruh emasnya, meninggalkan kehidupan sebagai bajak laut, lalu memulai hidup baru bersama Kapten Boden di Pulau Kite Man. Ini masa lalu yang selama ini ia sembunyikan akhirnya kembali mengejarnya. Setelah menceritakan masa lalunya, Ercel sadar tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Ia membuka peti emas itu lalu mengeluarkan seluruh isinya, bukan untuk diserahkan begitu saja, melainkan untuk dijadikan umpan. Bagian dalam peti kemudian dilumuri cairan peledak, sementara Ercel mulai menyiapkan senjata dan jebakan yang akan digunakan menghadapi Connor. My apologies. Di sisi lain, Connor juga telah bersiap. Kapten Boden diikat di halaman sebuah pondok sebagai umpan untuk memancing Ercel keluar dari persembunyiannya. Menjelang malam, Ercel akhirnya datang. Namun ia tidak muncul dari jalan utama. Ia menyusup melalui sebuah sumur tua lalu diam-diam menghabisi para penjaga yang berjaga di sekitar pondok. Setelah memastikan jalur pelariannya aman, Ercel memasang beberapa jebakan sebelum akhirnya memperlihatkan dirinya di hadapan Connor. Peti emas pun didorong ke depan. Sebagai gantinya, Ercel meminta Connor membebaskan Kapten Boden. Connor tampak menyetujui permintaan itu. Namun semua itu hanyalah tipu muslihat. Seorang penembak itu yang sejak tadi bersembunyi telah mengarahkan laras senjatanya ke arah Boden. Menyadari nyawa suaminya berada di ujung tanduk, Ercel tak punya pilihan selain meletakkan senjatanya. Meski Ercel telah menyerah, Connor tetap mengkhianati janjinya. Di depan mata Ercel, Kapten Boden ditembak hingga tewas. Kematian suaminya seketika mengubah rencana.
Tanpa membuang waktu, Ercel langsung menyalakan sumbu yang terhubung ke peti emas. Ledakan besar pun mengguncang pondok. Beberapa anak buah Connor tewas seketika, sementara jalur menuju sumur runtuh dan menutup akses pengejaran. Memanfaatkan kekacauan itu, Ercel berhasil meloloskan diri dan kembali menuju gua. Lee yang menganggap pengejaran sudah tidak ada gunanya karena emas itu kemungkinan telah hancur beserta ledakan. Namun Cornell menolak mundur, baginya emas hanyalah bonus. Target utamanya sejak awal adalah Bloody Mary. Selama Ercel masih hidup, ia tidak akan pernah menghentikan perburuan. The bars of gold. Our mission. Sementara itu, di dalam gua, Lici mengobati luka-luka Ercel. Meski baru saja kehilangan suaminya, Ercel memaksa dirinya tetap tegar. Ia tahu pertarungan terakhir belum benar-benar dimulai. Tak lama kemudian, Connor berhasil menemukan jalan menuju gua persembunyian Ercel. Menyadari pertempuran terakhir tak lagi bisa dihindari, Ercel segera memasang jebakan di setiap jalur yang mungkin dilalui musuh. Sebelum pertempuran dimulai, ia meminta Lici membawa Isaac menyiapkan perahu. Apapun yang terjadi, mereka harus meninggalkan Pulau Kite Man. I need you to prepare the Tak sail. lama berselang, pasukan Connor mulai memasuki gua. Mereka mengira Ercel sudah terpojok. Padahal setiap langkah yang mereka ambil justru membawa mereka masuk ke dalam perangkap. Ledakan demi ledakan menggema di dalam gua, disusul rentetan tembakan yang terus menjatuhkan anak buah Connor. Di sisi lain, Scott berhasil memergoki Lizzie dan langsung mengejarnya. Namun Lizzie tidak tinggal diam. Dengan memanfaatkan jebakan yang telah dipersiapkan Ercel, ia akhirnya berhasil menghabisi Scott. Sementara itu, persediaan peluru Ercel mulai menipis. Ia pun meninggalkan posisi bertahannya dan memilih menghadapi sisa pasukan Connor dengan pertarungan jarak dekat. Satu persatu lawannya berhasil ia kalahkan. Tak butuh waktu lama hingga Connor menyadari seluruh anak buahnya telah tewas. Kini hanya tersisa dirinya dan Ercel. Connor kemudian menantang Ercel menyelesaikan semuanya lewat duel 1 lawan 1. Ercel pun menerima tantangan itu. Keduanya pun menuju puncak tebing, tempat pertarungan yang telah tertunda selama bertahun-tahun akhirnya dimulai. Di bawah tebing, Isaac berhasil menyiapkan perahu, sementara Lici bergegas naik untuk membantu Ercel. Saat duel berlangsung, Connor perlahan mulai unggul. Ercel yang kelelahan beberapa kali dibuat terdesak. Di saat paling genting, Lici datang untuk melepas satu tembakan yang mengenai Connor. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Ercel. Tanpa memberi ruang bagi musuh lamanya untuk bangkit, ia mengakhiri pertarungan itu untuk selamanya. Dengan kematian Connor, berakhirlah dendam yang selama bertahun-tahun membayangi hidup Bloody Mary. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Ercel kehilangan Kapten Boden, pria yang telah memberinya kesempatan untuk meninggalkan masa lalu dan memulai kehidupan baru. Kini yang tersisa hanyalah Isaac, Lizzie, dan sebuah harapan untuk memulai kembali. I shall forge a new life and find. Saat Isaac hendak memutar perahu untuk menjemput Ercel dan Lizzie, ia tanpa sengaja menggeser salah satu papan di dalam perahu. Di balik papan itu masih tersimpan peti-peti emas yang selama ini diperebutkan banyak orang, seolah mengingatkan bahwa meski Connor telah tiada, harta itu mungkin saja kembali membawa masalah di kemudian hari. Dan film pun berakhir. So